Neng, lihat punyaku. Jangan. Nanti pokoknya surprise. Kemarin kamu terlalu kering. Nggak bantet kayak punyamu. Sabar, nanti akan jadi pada waktunya. Berhasil. Ngajarin chef bengek. Tuh, keren banget. Agak gedean. Tuh, sesimpel itu bro. Pakai. Apakah kita harus beliin Cindy Samsung? Gue mau cari kado buat Cindy. Cindy tuh kemarin butuh banget jepitan rambut. Apakah gue harus beli berlian, cincin, atau skincare? Gue nggak tahu sih dia tuh skincare-nya apa dengan rambut dia yang tebel gitu. Ini oke, atau yang ini dan dia harus pakai. Kita beliin satu buat baby muff. Kita bayar, let's go. Oke, hadiah Valentine sudah di tangan. Kira-kira gimana ya reaksi Cindy? Apakah kita harus beliin Cindy Samsung? Suka hair care, make up, ngaca. Nah ini kan bisa gede banget gitu. Tapi gue pengen kado yang lain lagi. Masa cuma jepitan rambut? Coba mending kalian komen deh. Kira-kira gue harus beliin apa lagi? Let's go. Yang baru melahirkan itu, tolong jangan banyak diberikan beban, kata Quran. Fokuskan saja dirinya untuk bisa memberikan ASI bagi anaknya. Kalau bisa sempurnakan sampai dengan 2 tahun. Sedangkan bagi ayah yang baru mendapatkan karunia anak ini, jangan ganggu ibunya. Supaya tidak banyak memiliki perasaan-perasaan terganggu emosionalnya, sehingga kualitas ASI yang mengalir kepada anaknya tidak baik. Maka biarkan dia konsentrasi dengan memberikan ASI-nya, maka suami memberikan fasilitas-fasilitas kebaikannya. Kebutuhan makannya. Kalau bisa suami yang suapi gitu kan, Masya Allah hadir di sampingnya. Kan secara psikologis begini, perempuan yang baru melahirkan itu kan setengah rasa sakitnya, itu akan hilang saat melihat bayinya. Setengahnya lagi ketika suaminya hadir di sampingnya. Dia yang membelainya, dia yang berikan makanannya, dia yang siapkan pakaiannya, dia yang sampaikan kalimat-kalimat indahnya. Emang sih, gue juga bosan bahas jedai-jedai terus. Jedai dari Korea lah, dari UK lah, dari mana. Tapi ya udah deh, kalau misal kalian udah pada bosan, gue nggak bahas jedai lagi. Tapi koleksi jedai sini harus kita recap dulu. Ini jedai silikon udah ada, 4XL juga udah ada, Miniso juga udah ada, Awesome juga udah ada. Tapi tadi gue baru nemuin nih, jedai berbahan besi. Yangin aja. Ini besi sekuat apa tuh jedai? Berarti bahas jedai belum selesai. Mana harganya cuma 13.000 lagi. Murah, besi, kuat, tahan lama. Fix sih gue check out sekarang. Berarti tugas akhir kalian tungguin jedai besi ini datang. Kita review. Let's go. Hari ini Baby Muff mau on the way pulang ke rumah. Nah, sekarang kita mau pulang sama babysitternya. Oh benar, bunanya ini bukan babysitternya. Bajunya udah dibawain belum, Mbak? Udah tuan, udah semua di koper. Assalamualaikum, kita pulang hari ini ya. Kangen wake up. Jadi Ya siapin Allah. dulu, OTW mau pulang. Pulang. Idenya ditutupin gini biar nggak masuk kuman. Masya Allah. Yuk, 1. Terima kasih suster. Sampai rumah nih, Masya Allah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Baby Muff udah sampai rumah. Siapa yang mau mampir ke sini? Yaudah gitu dulu deh, gue mau main sama Baby Muff, bye-bye. Pas hujan gimana tuh bang? Oke, mumpung besok Idul Fitri dan gue sekarang mau cuci mobil, let's go. Kita tes sekalian nih, apakah spion gue bakal rusak apa enggak? Nah ini masih belum hilang kan, masih bisa kita coba sembur. Sekalian cuci mobil kita tes. Aman biasa aja, nggak apa kok.
Oh bisa aman berarti. Di situ kita tes, coba sambil jalan. Bisa kok, nggak jatuh, kuat kok, aman. Ih keren banget ya, kayak gini kan kelihatan jadinya. Kemarin gue bingung mau nyalip, bingung. Terus kita tes, lewatin polisi tidur. Sedeng. Wah aman banget, spion gue bisa dicas, bisa dapat notif WhatsApp. Ini jadi rekomendasi spion terbaik. Sekarang kalau kayak gini aman, terkendali. Besok kita bisa mudik, let's go. Coba gue pakai parkir. Ya, nabrak tong sampah. Banyak banget nih yang komen, Kak Cindy kemana? Kok suaminya nggak diurusin? Kok yang masak suaminya terus? Oke, jadi gini nih, menurut gue suami istri itu kayak berteman. Jadi saling aja gitu, ketika lo lagi nggak bisa ya gue kerjain. Kalau lo lagi bisa ya gue bantu. Kalau di rumah tangga gue nggak menuntut untuk cewek tuh harus masak, cewek tuh harus bersih-bersih. Tanpa gue suruh, Cindy juga tahu kok kewajiban dia sebagai istri. Kalau gue lagi kerja, keluar, balik-balik juga bersih kok rumahnya. Apalagi Cindy sekarang lagi hamil, dan ibu hamil tuh beda-beda juga. Ada yang nggak berasa apa-apa, ada yang kayak Cindy mual-mual terus. Jadi ya gue sama Cindy saling mengerti aja. Toh gue juga seneng ngerjain ini semua. Gue jadi lebih produktif, gue jadi bisa masak, gue jadi suka bebersih. Gue sama Cindy baru 3 bulanan nikah, tapi dalam 3 bulan itu gue belajar banyak banget. Dari yang ngelatih mental gue, ngelatih kesabaran gue, terus ngelatih yang tadinya gue nggak bisa multitasking jadi bisa. Banyak orang bilang pernikahan itu nggak seindah yang dibayangin, tapi menurut gue bisa indah kok asal dengan orang yang tepat. AC-nya kotor nggak bang? Bisa jadi bang. Oke kita cek. Oh iya bener, kayaknya AC-nya kotor juga nih. Yuk kita bersihin. Oke kita cek. Wah iya betul. Wah ini bahaya ini. Wah iya ini bener debu banget. Ayo kita bersihin. Kita tembak pakai ini dulu. Kotor sekali. Ini udah rada bersih nih. Let's go kita pasang. Oke sekarang kita pasang lagi. Gimana caranya ya? Ini kebaliknya. Terakhir kita lap-lap. Aman. Bleh. Sekarang kita nyalain lagi. Kita hirup. Bang, emang semudah itu ya menikah? Oke, gini gue ceritain ya. Menurut gue, menikah itu hal yang mudah, asal dengan orang yang tepat. Memang sih, gue belum pernah menjalaninya. Tapi, kalau kita jalaninya dengan sabar, pasti gampang kok. Ada satu prinsip yang gue inget terus. Allah itu tidak akan menguji hambanya kalau hambanya tidak mampu. Memang sih, kita ngejalaninnya pusing, down, kayak ngerasa gak ada gunanya. Tapi cepat atau lambat, ujian itu bakal selesai kok. Semakin Allah sayang sama kita, semakin banyak ujiannya. Nah, buat teman-teman yang lagi persiapan nikah juga nih sama kayak gue, sabar-sabarin aja deh. Kita ngerasain hal yang sama kok. Semoga kita bisa melewati ujian ini dan lancar sampai hari H. Amin. Oh iya, buat teman-teman yang udah nikah, kita mohon bimbingannya dong. Tulis di komen cerita kalian sebelum nikah dan tips cara melewatinya. Ya udah, gitu aja deh. Kita mohon doa restunya. See you di next video. Bang, reaksi keluarga lu sama Kak Cindy gimana? Oke, sini gue ceritain. Jadi, habis gue DP vendor sama Cindy, gue langsung balik ke parkiran. Gue deg-degan dah tuh, bingung ngomongnya gimana. Ya udah, akhirnya gue video call terus bilang, "Mah, Pa, alhamdulillah anakmu ini udah gede. Aku sama Cindy udah DP vendor, Mah, buat wedding kita." Si Mama sama Papa seketika gini. "Lah, Nak, rencana mau kapan? Aduh, Mama mules, Mama bingung harus ngapain. Ya udah deh, minggu depan Mama sama Papa ke Jakarta kenalan sama keluarga Cindy." Udah deh, selesai gitu doang. Terus gantian gue nih ngomong, kenalan, minta restu di depan keluarganya Cindy. Di sini momen yang benar-benar gue awkward banget. Ya udah, akhirnya gue bilang tetehnya Cindy, mamanya Cindy, Vansa mau minta restu nih sama mama sama teteh buat nikahin Cindy dan seterusnya. Udah deh gitu pokoknya. Fix sih, kalian para cowok harus coba. Rasanya
Udah sih, habis itu pertemuan keluarga dan alhamdulillah selesai. Semangat buat kalian. See you the next video. Bang, kok bisa sih nikah gara-gara kulit ayam? Oke, gue ceritain ya. Jadi waktu itu gue pernah bikin konten sama Cindy tentang kulit ayam. Pokoknya lo bisa ngeliat video fullnya di TikTok gue. Singkat cerita, gue ngasih kulit ayam ke dia dan dia happy banget. Gak disangka-sangka dia bilang fix lo nikahin gue sekarang. Asli, gue di situ keringet dingin, deg-degan. Tapi waktu dia bilang kayak gitu, rasanya kayak ada yang ngetuk hati gue. Cepetan lo nikahin sekarang. Ya udah deh, akhirnya gue ngikutin apa kata hati gue. Terus gue juga semakin yakin sama dia. Habis itu baru deh mulai rencana nikah. Emang sih kadang rencana Allah itu tuh gak disangka-sangka. Tiba-tiba ada aja gitu yang gak masuk di akal. Oh iya, waktu itu gue pernah ngobrol sama Cindy. Lo rencana nikah umur berapa? Gue tanya gitu kan. Terus dia jawab, gak tahu deh, gue sih belum kepikiran. Kalau lo? Gue jawab juga dong, belum tahu sih, gue masih pengen karir dulu. Nah, habis kita ngobrol itu 2 bulan kemudian. Lah, kok ada rencana mau nikah? Kadang suka mikir juga sih, ini beneran gak sih? Tapi ya memang beneran. Nah, buat